jam 8 siap-siap lepas-lepasan jam 8, jam 9 kita berangkat. Ada rencana katanya Pak Presiden mau rawuh ke sini, mau takziah mungkin jam 7 pagi. Tapi masih belum tahu kepastiannya, tadi baru diinformasikan jam setengah 9 kita jalan, mudah-mudahan bisa take off jam 10. Kawan-kawan banyak membantu, termasuk disiapkan pesawat untuk keluarga dari Halim. Jadi dari Halim sekitar jam 10 diperkirakan mendarat di Surabaya, di Juanda jam setengah 12. Terus dari sana 12 ke Jombang, ya mudah-mudahan sampai di pesantren Tebu Ireng jam 2. Dari situ disemayamkan di masjid untuk kemudian dimakamkan jam 4 sore lah, kira-kira seperti itu. Tadi dari Pak Pratik kontak saya untuk menggunakan Sesmil menyediakan CN 295 atau berapa gitu, karena Herculesnya dipergunakan untuk Natuna banyak ya. Terus kemudian dari Lion Group akhirnya membantu satu pesawat, jadi kami memutuskan untuk satu pesawat saja yang CN kita nggak jadi pakai karena kapasitasnya cuma 20 penumpang, jadi satu pesawat pakai Lion. Ada berapa? Saya nggak tahu persisnya, tapi tadi hitungan terakhir sudah 80 atau 90 orang, karena sebagian juga sudah ada di Tebu Ireng karena semua. Kira-kira jenazah kira-kira dikebumikan di samping masjid atau seperti apa? Yang kosong di sekitar situ, jadi di dekat bus. Ya, kelihatannya di sampingnya Pak Dur ya, Dur ya. Tentang semuanya kehilangan ya, karena memang Gus Solah ini kan memang bermain dengan siapa saja ya. Gus Solah ini kawannya dari yang mulai tukang becak sampai presiden, jadi memang benar-benar banyak yang merasa kehilangan. Beliau bisa bermain, bisa berkawan dengan yang paling kiri sampai yang kanan atau sampai yang bawah, jadi memang banyak sekali yang kehilangan dan banyak yang kaget karena selama ini tidak ada penyakit yang benar-benar serius gitu. Jadi kayak Bang Akbar, terus Sandi, tadi ada Pak Anies, terus banyaklah Pak Rudiantara. Jadi memang kawannya macam-macam gitu. Seniman kayak tadi ada Cak Nun segala macam. Jadi ya terpukul dan merasa kehilangan bahwa ke depan kita benar-benar kehilangan satu tokoh yang memang bisa mengayomi banyak kelompok gitu. Bukan cuma hanya masalah agama ansih, tapi juga masalah kebangsaan pada umumnya. Gus Solah sendiri seminggu yang lalu masih nulis dan dimuat di koran Kompas, di harian Kompas, tentang ulang tahun NU gitu. Dan nulisnya pakai handphone pada waktu sakit. Jadi memang pemikiran beliau sangat luar biasa. Sakitnya itu 2 mingguan yang lalu beliau merasakan ada normalan detak jantung ya, yang irreguler. Akhirnya sama tim dokter harapan kita dilakukanlah apa yang disebut dengan ablasi. Ablasi itu semacam kateter yang dimasukkan, terus akhirnya prosesnya umbrella untuk menutup itu. Jadi itu dilakukan dan sukses. Tapi kemudian kembali ke rumah kok bermasalah lagi, tapi urusannya lain. Akhirnya menjadi serius, ada permasalahan di jantungnya, ada cairan di selaput jantungnya, dan dilakukan operasi pada hari Jumat kemarin. Sayangnya imbas dari operasi itu merembet sampai ke komplikasi ke ginjal, ada ke paru segala macam. Ya akhirnya ya seperti sekarang. Masih kangen keluarga menemani almarhum. Masih kangen menemani almarhum ketika
pesan sebelum jadi pesan khususnya sebenarnya nggak ada karena almarhum tuh sangat positif ya, positive thinking tentang kesehatannya. Tapi yang sudah kita rasakan adalah seperti lazimnya banyak orang-orang yang sudah mau meninggal. Beberapa hari sebelumnya beliau bilang, kok saya ketemu sama ibu saya ya, terus saya antara mimpi dan enggak, kok ada ibu saya di situ, saya ngeliat ada Gus Dur di situ, saya ngeliat ada kerabat-kerabat yang sudah meninggal di situ gitu. Terus beliau cerita bahwa ini ada banyak orang datang ke saya ngucapin selamat. Jadi entah dalam mimpi, dalam apa, jadi semua dalam bayangannya beliau seperti itu. Jadi mungkin itu adalah isyarahnya. Jadi ya seperti inilah kira-kira. Sementara kalau yang lain nggak ada, beliau tetap selalu positive thinking. Terakhir masih ngomongin tentang Tebu Ireng, terakhir masih ngomongin tentang film bersama antara NU dan Muhammadiyah, jejak langkah dua ulama, sampai beliau juga berpikir kapan saya bisa melihat preview ini, ayo kita hari Senin apa Selasa gitu. Saya bilang ntar dulu lah, ini begitu. Dan kami tadi pagi melihat film tersebut tanpa ada beliau. Saya juga cerita udah ini ya pasti beliau nggak dengar, tapi ya udah kita ada, saya rasa gitu ya. Terima kasih Mas Imam. فأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون